Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini. Selalu cengeng kalau di hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu selalu membuat terharu. He's the best, you know. Dia yang terbaik, tidak ada yang seperti dia di dalam hidup ini. Tidak ada yang seperti Yesus. Saya mau memperkenalkan dia. Bagi Anda yang kurang kenal, kalau Anda yang sudah kenal dia cukup lama, ayo kita saling belajar bagaimana sahabat kita itu beda sama semua orang yang dalam hidup kita ini. Yesus sahabatku, ini topik kesayanganku. Saya mau bicara tentang Yesus kepada Anda, orang yang paling kucinta di bumi dan nanti di sorga. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai 16. What a friend we have in Jesus, ya. Luar biasa. Yesus itu sahabat. Saya bacakan dulu ayat 14, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya jelaskan ayat per ayat dan menunjukkan kepada Anda, Yesus itu sahabat yang berbeda. Dan kita akan mempelajari dari sisi hati. Jangan coba untuk selidiki Yesus hanya pakai logika manusia. Karena pasti Anda gagal total. Tapi kalau hati Anda rindu mengenalnya, Roh Kudus ada di sini untuk memperkenalkan Jesus Christ itu, pribadi yang termulia ini kepada kita. Supaya kita semakin akrab dengan Tuhan, semakin mengerti hati dan pikirannya, semakin menjadi serupa dengan Dia. Ayat 14 dulu, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, berhenti di situ. Penulis Ibrani berkata begini, sekarang ini orang yang sudah menerima Yesus, orang yang sudah terima Tuhan itu punya imam besar agung. Imam besar itu tugasnya seperti pengacara. Kalau di perjanjian lama mereka itu yang membela umat Allah, mereka yang masuk hadirat Tuhan. Kalau imam besar 1 tahun sekali masuk ke bait suci, tapi masuk ke ruang maha sucinya, bukan di pelataran saja seperti jemaat. Dia masuk di situ seorang diri dan bersyafaat untuk umat. Biasanya pun imam besar punya baju efod, di situ ada 12 batu, dia masuk ke situ itu bukan atas namanya sendiri, dia masuk atas nama jemaat. Dibawa nama-nama jemaat setiap suku itu di dadanya. Dan dia berdoa. Tapi kalau imam besar yang adalah daging dan darah, yaitu manusia, dia masuk gak bisa langsung berdoa. Dia harus doakan untuk dirinya sendiri. Ada ritual-ritual penyuciannya rumit sekali. Untungnya darah Yesus sudah membasuh. Jadi hari ini kalau kita masuk hadirat Allah, nggak pakai basa-basi, nggak pakai cuci tangan, cuci kaki, semuanya bukan secara jasmani, tapi darah Yesus langsung membasuh kita secara rohani. Kita langsung dilayakkan masuk hadirat Tuhan. Tubuh jiwa roh kita berada dalam hadiratnya seperti sekarang. Imam besar agung yang adalah manusia, dia baru setelah sekian lama, setelah berdoa bagi dirinya, dia baru bisa berdoa bagi kita. Kalau Yesus lain, Yesus itu sempurna, dia tidak atau dia tanpa dosa. Dan sekarang Yesus ada di mana? Yesus sudah ada di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa. Sejak kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu disaksikan oleh murid-muridnya. Yesus gak pengangguran loh sekarang. Karena ayat 14 ini pakai bahasa kini, bukan masa lalu. Karena kita sekarang, kata sekarang, mempunyai imam besar agung, berarti Yesus masih aktif. Dia berada di hadirat Bapa, mewakili kita. Kita ini yang masih hidup, belum mati. Yesus ada di sana untuk kita. Dan kalau kita dekat sama Yesus, maka kita akan mengerti rencana Bapa. Dan kita tidak perlu merasa sendiri dalam hidup ini, karena ada pengacara kita yang selalu standby. Yang namanya imam besar agung itu adalah perantara, ya, middleman-nya. Ya, kalau middleman di dunia ini kita harus hati-hati. Kadang-kadang bisa juga dua muka.
untung kanan, untung kiri. Tapi kalau Yesus korban kanan, korban kiri. Sebagai anak Allah di Kalvari, dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia korban dari sisi Bapa. Betul-betul hari itu yang namanya Allah Tritunggal tidak pernah pisah, ketiganya yang esa. Hari itu Allah Putra berseru kepada Bapanya, Allah Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa ditinggalkan. Bukan karena dosanya, Yesus tanpa dosa, tapi karena dosa kita. Hari itu Bapa melihat yang digantung di kayu salib itu bukan Yesus, tapi kita. Tapi Yesus yang jalani eksekusinya. Luar biasa enggak? Sampai Bapa menoleh, karena Bapa tidak bisa menerima dosa. Seolah-olah Yesus saat di Golgota itu merasa dipecat, padahal dialah Alfa dan Omega dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Allah Tritunggal itu kekal. Tapi hari itu seperti merasa tiba-tiba dia disingkirkan. Korban. Tapi dari sisi kita, dia juga korban. Dia juga korban. Apa jadi keperluan, kepentingan kita? Masa pernah Yesus buka mulut untuk dirinya? Nggak pernah. Kalaupun pernah dia sekali buka mulut untuk dirinya itu di Getsemani, sahabat kita itu. Waktu dia berpeluh darah itu bukan hanya berdoa untuk orang yang hidup saat itu, tapi berdoa untuk kita yang hidup nanti di masa yang akan datang. Dia menebus dosa itu dari zaman Adam dan Hawa sampai kiamat nanti, sampai selesai bumi ini. Waktu dia berpeluh darah, dia berseru. Kali itu dia berseru untuk dirinya. Dia berkata, kalau bisa cawan ini lalu. Tapi ujungnya pun selalu untuk Anda dan saya. Tapi biarkan kehendakmu yang jadi. Kita tahu di Getsemani kehendak Allah itu apa? Yaitu penebusan kita, penebusan manusia. Jadi Yesus mengalah dan berkata, udahlah biarkan demi mereka. Jangankan berpeluh darah, aku siap dipaku di kayu salib itu. Kalau middleman ini, Anda boleh aman deh. Dia korban kanan kiri. Makanya Yesus itu pada waktu bangkit. Waktu ketemu sama Maria Magdalena dan beberapa wanita-wanita yang menjenguknya di kuburan, tanpa mereka sangka Yesus sudah bangkit seperti yang Yesus sendiri pernah katakan. Tapi mereka semua seperti dibutakan, gak ngerti bahwa itu sungguhan akan terjadi. Kadang-kadang kita beriman, tapi waktu mujizat mau diberi kita gak percaya. Tuhan bangkit pada hari ketiga. Dan pada waktu bangkit itu, Yesus ngomong begini sama wanita-wanita itu. Jangan pegang aku belum pergi kepada Bapa. Kamu pergi sekarang beritahukan kepada Petrus dan saudara-saudaraku. Belum pernah sebelumnya Yesus menyebut murid-muridnya itu saudaranya. Dalam bahasa yang dipakai, bahasa Yunaninya yang di perjanjian baru. Tell my brethren, beritahu kepada my brother. Beritahu kepada bro dan sisku. Luar biasa ya. Gak pernah sebelumnya Yesus selalu panggil mereka itu Petrus, Kefas. Pernah. Tapi setelah dia bangkit dia berkata saudara. Seperti apa ya. Mau menghibur murid-muridnya yang takut. Jangan takut. Kalau Bapak terlalu jauh, Filipus kan bertanya, tunjukkan Bapak kepadaku karena dia gak percaya. Yesus berkata berapa minggu sebelum disalibkan, Filipus kamu tuh sudah 3,5 tahun sama aku. Masihkah kamu belum lihat aku dalam Bapa, Bapa dalam aku? Mungkin kalau Bapak, setiap orang itu merasa masih jauh, gak semua orang punya figur ayah yang baik. Tapi Yesus berkata, I'm your brother. Itu membuat hati itu jadi sejuk gitu loh. Imam besar agung itu gak ngeri, gak seperti pengacara ada yang bela kita, ada juga yang bisa mengkhianati. Yang disebut imam besar itu perantara dan pengacara, tapi Yesus tambahkan satu dimensi, aku adalah saudaramu yang akan pasang badan untuk kamu. Bukankah seringkali kita datang ke Yesus itu merasa gak layak, takut Tuhan marah, kecewa sama kita. Salah lah itu pikirannya. 10 kali kita datang ke Tuhan kira dia marah, 10 kali kita salah. Kalau sampai Tuhan marah itu kejutan yang sangat langka. Karena Tuhan itu jarang marah. Meskipun Tuhan tidak suka dengan dosa kita, tapi Tuhan sungguh-sungguh mau menolong dan membantu kita. Dia yang mencuci kaki murid-muridnya, dia tetap imam besar kita. Dia bukan hanya juru selamat, pahami dulu. Arti juru selamat itu jangan jadi biasa. Misalnya Natal, juru selamat lagu-lagunya. Pahami bahwa kata juru selamat itu bobotnya berat. Artinya aku pasang badan untuk kamu. Aku janji tidak murka. Asal kamu datang ke saya akan tolong kamu. Datang dengan reruntuhan pun, dengan serpihan gak apa-apa. Aku akan bantu nanti di tangan pejunan. Tanah liat itu menjadi wujud yang lain, yang sama berguna. Akulah Allah yang memulihkan. Imam besar ini mau membalut lukamu. Aku saudaramu, I'm your brother. Luar biasa. Ya.
Lalu dikatakan di sana karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit. Apa artinya yang telah melintasi semua langit? Maksudnya Yesus itu mengalami segala jenis pencobaan manusia. Sekalipun Yesus tidak mengalami setiap pencobaan manusia di dunia ini. Karena Yesus tinggal di atas muka bumi, dalam darah dan daging sekalipun Yesus tidak pernah berdosa. Dan Yesus tidak punya ayah jasmani karena Yesus tidak lahir dari sperma atau persetubuhan laki-laki dan perempuan. Dia lahir lewat kandungan perawan Maria itu karena Roh Kudus yang turun ke kandungan. Bapaknya Yesus itu adalah Allah Bapa. Nah, di sorga Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, ketiga yang esa. Kita nggak bisa pakai logika untuk mengerti ini. Tapi saya ingin tunjukkan pada Anda bahwa Yesus beda. Ya, Yesus beda. Sekalipun dia menjelma sebagai manusia, 33,5 tahunan hidupnya sebelum dia terangkat ke sorga, dia mengalami semua pencobaan, haus pernah, lapar pernah, dikhianati pernah, sakit apalagi di kayu salib disiksa. Pencobaan Yesus itu meliputi segala sesuatu, mencakup yang namanya penderitaan badan. Sudah jelas kita semua tahu penyalipan itu sadis sekali. Sekarang sudah ditiadakan karena itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Lalu termasuk juga penderitaan emosi. Wah, Yudas mengkhianati gimana itu? Orang yang begitu dekat dengan dia. Petrus menyangkali segala macam cercaan, hinaan, Yesus makan semua. Penderitaan rohani. Bayangkan, Eloi, Eloi lama sabachthani, seperti tiba-tiba terputus. Ya seperti kita lah, kayak kita yang mati rohani. Tapi Yesus tidak mengalami kematian rohani itu. Yesus merasakan murka Allah bagi Anda dan saya. Meskipun tidak setiap pencobaan kita itu sama dengan pencobaan Yesus. Setiap penderitaan kita itu sama dengan penderitaan Yesus. Apa itu jarum kemoterapi dibanding dengan paku yang masuk tembus ke pergelangan tangan dan kakinya. Dan kelumungnya juga menyebabkan segala macam infeksi, bakteri. Apa itu artinya dibandingkan dengan Tuhan? Dia melintasi semua langit, berarti tidak ada pencobaan, penderitaan, pergumulan, dan masalah hidup Anda dan saya yang di luar jangkauannya. Yang Yesus nggak bisa mengerti dan tidak bisa memahami. Dan Yesus tidak punya solusi. Dia melintasi semua langit itu. Yesus itu sahabatnya kita dalam segala perkara. Dalam suka, duka, sakit, sehat, kaya, miskin. Yesus ngerti semua. Yesus tahu apa itu kemuliaan. Yesus sebelum palungan itu dalam kemuliaan. Bukankah dia Allah, anak Allah yang kekal. Alfa dan Omega. Sebelum Musa ada, dia sudah ada. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Who was and is to come. Itulah gelarnya Yesus. Yang ada, yang pernah ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Yesus itu melintasi semua langit. Dalam kemuliaan dia ngerti. Dalam palungan ditidurkan di makanan hewan. Tempat kotoran, dia tahu apa itu kemiskinan. Apa sih kira-kira yang misteri buat Tuhan kita? Buat sahabat kita, apakah yang baru? Nothing new. Jadi what a friend we have in Jesus. Kita itu punya sahabat, kita bisa bawa apa saja ke dia. Gak ada satupun yang akan mengejutkan dia dan Yesus berkata, wow, yang ini aku belum mengerti. Ini aku belum alami. Gak ada. Dia sudah mengalami semua. Kabar baiknya, Anda tidak perlu lari dari Tuhan. Buat apa bunuh diri? Selama masih ada Yesus, pintu Anda terbuka lebar. Datanglah dengan segala kegagalan Anda, keluh kesah Anda. Datanglah dengan segala kebingungan dan keraguan. Anda bisa bimbang pun Tuhan tidak akan hakimimu. Buktinya Thomas pun dijangkau oleh Yesus. Dan Thomas dibantu. Dia melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jangan goyang. Sebab imam besar yang kita punya, coba lihat ayat 15, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 15 pakai kalimat negatif. Ini ada maknanya. Sebab imam besar yang kita punya, ya Yesus lah ya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Strategi setan yang paling wahid adalah, baik di hidup ini maupun dalam mati, dalam kematian seseorang, adalah membuat orang merasa Yesus itu nggak cukup bagi mereka. Jadi orang yang hidup mau berdoa perlu Yesus plus-plus. Karena rasa satu, Yesus jauh. Jadi kita perlu anak tangga yang lain. Lo boleh bantuan hamba-hamba Tuhan dan saudara seiman. Tetapi Anda juga perlu datang ke Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan Yesus menunggu itu, karena dia bersahabat denganmu dan dia ingin menjalin persahabatan. Kita bisa saling menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, saling mendorong dalam iman. Tetapi setiap kita harus menerimanya secara pribadi, mengenalnya secara pribadi. Karena Tuhan ingin beracara secara pribadi dengan kita. Bukankah Tuhan ini sahabat orang berdosa? Bukankah Yesus seringkali dikutuki oleh orang-orang di zamannya? Kenapa dia itu mau bergaul dengan itu dan ini? Bukan menjadi sepadan dengan mereka atau ikut-ikut sama perbuatan pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan dosa mereka. Bukan. Tapi Yesus itu cari orang berdosa yang butuh tabib atau dokter itu orang sehat atau orang sakit. Justru kalau Anda merasa Anda sakit secara rohani, hidup Anda itu pesakitan, hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Malah Tuhan cari itu domba yang tersesat, tinggalkan 99. Malah Tuhan tinggalkan sebagian besar kawanan untuk mencari Anda seorang. Setan kan selalu bubuhi begini. Dia bumbui, Yesus sudah gak mau kamu gak layak. Memang kan dia pendakwa. Itu memang profesinya. Ya jangan didengarkan. Kalau Anda nurut sama setan, percaya, gak akan ada mujizat. Bukan karena Yesus tidak mau berbuat mujizat itu, tapi karena Anda tidak memberi dia kesempatan untuk menjamahmu. Dia bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Selain itu apalagi? Selain Yesus jauh, mungkin Yesus itu enggak peduli. Dia dekat sih, tapi dia enggak peduli. Jadi saya butuh seorang tokoh Alkitab yang sudah mati, atau tokoh gereja yang sudah meninggal dunia, atau bahkan hamba-hamba Tuhan yang masih hidup, untuk membuat dia lebih masyigu atau lebih terbeban untuk aku atau lebih tergerak. Pahami dulu bahwa orang itu hanyalah tambahan. Tapi tidak bisa nambahi Tuhan. Jadi kalau kita pelajari di ayat 15, tipu muslihat setan adalah membuat kita merasa kalau sama Yesus saja rasanya nggak mempan. Gini ya, kalau sahabat kita ini tak terasa cukup, kalau imam besar yang agung itu berarti hanya butuh dia saja, Yesus cukup bagiku. Kalau sampai kita merasa Yesus nggak cukup, berarti Yesus sama sekali nggak usah. Karena Yesus yang saya kenal adalah Yesus yang mumpuni, Yesus yang memadai, Yesus yang cukup. Jadi kalau saya sudah punya satu juru selamat, saya nggak perlu juru selamat itu plus siapa, yang hidup ataupun yang mati. Imam besar agung itu artinya imam besar ini cukup. Kalau enggak namanya imam besar saja, seperti perjanjian lama. Imam besar agung berarti he's enough for me. Dia cukup bagi saya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat untuk merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan kita selama ini percaya bahwa dia nggak bisa merasakan kelemahan kita. Antara dia jauh atau dia nggak peduli. Itulah sebabnya saya nggak takut mati. Lo tahu nggak? Orang Kristen nggak boleh takut mati. Prosesnya mungkin kita bisa gentar. Tapi pintu kematian sendiri pun bukan ancaman. Kenapa? Karena kalau sampai saya pindah alam nih ke alam yang bakal, saya punya sahabat kok di sebelah sana. Dan sahabat itu gak main-main loh. Disebut di ayat 14 yang kita baca tadi, gak usah dibuka lagi. Yaitu Yesus anak Allah. Imam besar agung itu yaitu Yesus anak Allah. Apalagi kalau nanti saya ke sorga, yang cinta saya, yang mengasihi Anda, itu yang punya sorga. Yang punya sorga. Yang duduk di tahta. Yang di sebelah kanan Allah Bapa. Coba bayangkan. Itu yang disebut imam agung, imam besar agung, yaitu Yesus anak Allah. Dia bukan hanya sahabat untuk hidup kita, dia adalah sahabat untuk mati kita. Makanya di ayat 14 akhirnya ditulis begini kalimatnya, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, jangan lepaskan Yesus. Orang yang lepaskan Yesus, lepaskan hidup kekal. Tahukah Anda, orang yang melepaskan Yesus itu binasa, orang yang melepaskan Yesus atas alasan apapun yang duniawi, sebagus apapun, Anda sedang melepaskan sorga. Saya nggak berani sih. Tanpa Tuhan matinya. Siapa yang jemput saya? Tapi kalau dengan Yesus jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada aku, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Di mana aku berada kamu ada di sana. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal.
Dia bukan hanya sahabat saya di dunia, dia sahabat saya di surga. Nanti kalau mati, hanya Yesus yang saya bawa. Dan hanya Yesus yang Anda bawa. Belum terima Yesus hari ini. Jangan main-main dengan keselamatan. Tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristen masuk ke dalam surganya yang bakal. Karena bukan semua orang yang teriak-teriak, yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaannya. Tapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah yang nomor satu, untuk kita lakukan, bukan melakukan sesuatu, yaitu percaya dulu. Believe that He is your salvation. Percaya bahwa Yesuslah keselamatan kita. Haleluya. Kita lihat sekarang ayat yang ke-16. Ayat yang terakhir. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Coba saya jabarkan ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Gak boleh menghampiri Tuhan asal-asalan. Takut-takut. Takut akan Allah itu bukan takut-takut. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan. Marilah kita dengan penuh keberanian itu pede. Pede kita bukan atas dasar kesalahan kita sendiri. Kalau gitu gak ada orang percaya diri. Kalau Tuhan mau hitung dosa, siapa yang tahan? Gak akan ada orang yang tahan berdiri di hadapannya. Tapi pede kita itu karena darahnya. Setiap kali kita sebut nama Yesus waktu kita berdoa, darah itu berlaku. Jadi jangan pernah merasa doaku kurang bagus, kurang layak. Mendekat saja. Peduli amat kalau Anda didakwa. Kalau orang dekat Tuhan itu pasti berubah. Nggak bisa. Meskipun Tuhan itu bisa bersimpatik atas kelemahan kita. Tapi Tuhan pasti akan bereskan dosa kita. Nggak ada orang yang dekat sama Tuhan itu, lalu tetap bisa hidup dalam dosanya. Pasti Tuhan buat dia bertobat. Yang penting jangan sampai kita itu kalah di depan. Kalau maju sama Tuhan itu larilah ke tahtanya. Tahtanya itu empuk. Tahta Tuhan itu agak beda. Disebut di sini kalau kita dengan penuh keberanian hampiri tahta apa? Tahta kasih karunia. Tahta Tuhan itu bukan terbuat dari emas perak seperti yang di bayangan kita di sorga. Tahtanya Tuhan itu diwakili dengan tabut perjanjian di perjanjian lama. Ikuti saya ya. Tabut perjanjian itu dalam bahasa Inggrisnya ditulis sebagai mercy seat. Tempat atas tutupnya itu loh, di dalamnya ada mana, ada tongkat Harun, lalu juga ada 2 loh batu. Ditutup itu atasnya. Atasnya itu supposedly menjadi tempat duduknya Tuhan. Tahta atasnya itu tidak ada tempat untuk meletakkan tangan. Karena Tuhan tidak ada di sana. Tuhan tidak ada di atas batu marmer dan sebagainya, emas, perak, permata. Tahtanya tempat duduknya di situ, tapi dia ada di hidupmu. Dia selalu bekerja di dalam hidup kita. Saya mikir iya ya. Dan namanya itu mercy seat. Hanya satu tahta. Allah digambarkan dengan cara rahmat atau kasih karunia. Tahta itu kan harus menakutkan. Tapi hanya satu tahta yang disebut kasih. Merinding saya. Tahta itu disebut mercy. Kata mercy itu bahasa Indonesianya rahmat. Rahmat itu artinya kau dan aku tidak dihukum sebagaimana selayaknya kita dihakimi. Bukan hanya di-courting, tapi dihapuskan hukuman kita. Mercy itu tidak layak kita menerimanya. Mercy seat, tahta Tuhan disebut sebagai tahta kasih karunia. Berarti orang kalau lari ke tahta Tuhan, gak sengaja kesenggol, gak akan berdarah-darah. Karena tahtanya terbuat dari sofa yang empuk namanya kasih karunia. Gak ada orang segak layak apapun, semerah kirmisi, sedosa apapun bahkan, datang ke Tuhan, lalu binasa. Kalau datang ke Tuhan, pasti diubahkan sama Tuhan. Karena arti rahmat itu diampuni. Tahta itu kasih karunia. Untuk menemukan kasih karunia, orang yang datang ke tahta Tuhan pasti menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan pada waktunya, izinkan saya menjelaskan kata kasih karunia. Setiap orang yang datang ke tahta kasih karunia, pertama akan dapat kasih. Itu berarti pengampunan bagi mereka yang butuh pengampunan dosa. Penerimaan bagi orang yang butuh penerimaan dosa. Penghiburan bagi orang yang butuh penghiburan. Kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Dan karunia itu gifts, pemberian. Gak ada orang datang ke Tuhan pulang tangan hampa. Bukan berarti kita motivasi ingin menerima sesuatu. Bukan karena kita ingin memanipulasi Tuhan kita, pencipta kita. Bukan, tapi Tuhan itu sudah sifatnya. Orang kalau datang ke Tuhan, pasti dapat sesuatu. Sesuatu yang menghidupkan. Tuhan pasti memberkati dia.
Dan minimal orang itu akan diubahkan oleh Tuhan. Gak ada orang kesandung tahta Tuhan, benjut kepalanya. Orang kalau kesandung dan tahta Tuhan, dia akan rasakan empuknya kasih Yesus. Dan dia akan mendapatkan karunia. Dahulunya pecandu, Tuhan memberi dia sebuah karunia baru. Bukan hanya dia free, bebas. Bukan hanya dia merdeka, tapi sekarang dia menjadi pelayan Tuhan dan menolong orang lain yang kecanduan. Tiba-tiba berubah dari pasien, dari korban, menjadi orang yang punya karunia dari Tuhan untuk bisa jadi berkat bagi sesamanya. Gak ada orang datang ke Tuhan tidak berubah. Gak ada. Oh, haleluya. Yesus sahabatku, 3 poin sini sebagai rangkuman kita di akhir sharing saya. 1, kita punya sahabat yang kekal yaitu Yesus Kristus. Saya suka sekali menyebut namanya Jesus Christ. Tidak seperti Hollywood yang suka pakai nama itu untuk maki-makian. Kenapa kok Yesus ya? Kadang-kadang saya mikir, dikit-dikit kesandung berkata Jesus. Saya sih berdoa, ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka katakan. Nama itu mulia, nama itu yang menyelamatkan mereka. Tahukah dia sahabat kita bukan hanya di hidup ini, tapi nanti waktu kita mati. Nama itu satu-satunya yang menyelamatkanmu. Jadi dia adalah sahabat kekal kita, Jesus Christ, Yesus Kristus. 2, Yesus tidak menghakimi kita saat kita datang kepadanya. Catat baik-baik. Kapanpun, dimanapun kau datang kepadanya, dia akan mengasihimu. Meskipun bisa jadi dia menegurmu juga, dan dia minta Anda bertobat dan meninggalkan dosa tertentu, dia akan memberi kekuatan. Dia nggak pernah suruh kita, lalu tidak memberi kita power atau kuasanya. 3, Yesus sudah menang melintasi semua langit, ingat? Yesus sudah menang atas semua dan sanggup menolong kita. Kalau cuma dapat kasih aja ya, semua orang bisa lah. Misalnya ada orang mati, semua orang turut berduka cita, bela sungkawa, ikut menangis segala. Tapi kan nggak bisa membangkitkan orang mati itu. Tapi Yesus beda, Lazarus bangkit. Yesus bukan hanya bisa memberi kasih, dia juga punya kuasa. Dia juga memberimu karunia. Jadi kalau orang datang ke Tuhan, nggak hanya dapat penerimaan kasih sayang, tapi orang itu juga mendapat kuasa untuk mengubahkan hidup mereka dan mengalahkan iblis juga. Itulah karunia dari tahtanya. Oh haleluya.